Stefano Lillipali optimis hadapi pekan ke-25 Liga 1. Bek Rans Nusantara FC pamerkan pemilik ke media Portugal. Gelandang Lebanon genjot fisik usai kembali ke skuad PSS Sleman. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Gelandang Persib Bandung Deddy Kusnandar optimis timnya bisa mengalahkan Barito Putra. Kedua tim akan bertarung pada laga pekan ke-25 Liga 1 2023-2024, yakni di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat mendatang. Pada laga ini Maung Bandung mengincar kemenangan untuk bisa bangkit dan bertarung di papan atas klasmen. Pasalnya skuad Bojan Hodak telah berpuasa kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir. Deddy Kusnandar sendiri menjelaskan, saat ini Persib Bandung sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Kemenangan atas Barito Putra jadi momen krusial bagi Maung Bandung untuk bangkit. Semua pemain akan berjuang keras demi mendapatkan target tersebut. Pemain berusia 32 tahun ini pun menilai, Persib Bandung tidak gentar meski harus bermain tandang. Bahkan motivasi pemain semakin berlipat untuk berhadapan dengan Barito Putra. Terlebih pada pertemuan di putaran pertama lalu, laga yang terjadi di kandang Persib harus berakhir dengan hasil imbang 1-1. Kapten tim Borneo FC Samarinda sekaligus punggawa timnas Indonesia yakni Stefano Lillipali enggan meremehkan Persikabo 1973 dalam lanjutan pekan ke-25 Liga 1 musim ini. Kendari klub Persikabo 1973 tengah berada di zona degradasi, Lillipali tetap meminta rekan-rekannya untuk tidak terlena. Di sisi lain, kendati Borneo FC melakoni laga kandang di Pulau Bali, Stefano Lillipali dan kawan-kawan tidak merasa kesusahan saat beradaptasi di kandang sementara tersebut. Pemain yang tersisih dari skuad timnas Indonesia ini pun juga mengaku akan berusaha membawa Borneo FC Samarinda meraih 3 poin maksimal di laga kontra Persikabo. Hal tersebut guna memantapkan tim pesut etam untuk memasuki fase Championship Series. Bek Rans Nusantara FC Angelo Menezes memamerkan bosnya Raffi Ahmad ke media berbahasa Portugal yakni flashscore.pt. Angelo Menezes menarasikan Raffi Ahmad yang berstatus sebagai Chairman Rans Nusantara FC itu yakni sebagai pria paling terkenal di Indonesia karena mempunyai banyak pengikut di media sosial. Terlebih popularitas Raffi Ahmad turut mendongkrak ketenaran Rans Nusantara FC yang baru terbentuk pada Maret 2021, tapi sudah memiliki 600.000 followers di akun Instagram. Kepada flashscore.pt, Angelo juga mengaku terpukau dengan kekayaan Raffi Ahmad. Ketika datang ke rumahnya, bek berusia 30 tahun ini terpana dengan koleksi mobil dari pria yang dijuluki Sultan Andara tersebut. Gelandang tengah Djihad Ayoub fokus untuk meningkatkan kondisi fisik setelah kembali bergabung dengan skuad PSS Sleman untuk mengarungi sisa kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Diketahui Djihad Ayoub sempat menjalani terapi cedera di Lebanon usai dibekap cedera hamstring saat laga tandang PSS Sleman kontra PSIS Semarang, yakni di Liga 1 pada Desember 2023 lalu. Cedera ini pula lah yang membuat jangkar 28 tahun itu harus absen membela timnas Lebanon di Piala Asia 2023 Qatar kemarin. Saat ini Ayoub mengaku begitu antusias berlatih bersama rekan-rekan timnya di PSS Sleman. Walau harus menjalani latihan secara terpisah dan sepanjang durasi latihan, ia banyak melakukan latihan dengan meningkatkan kekuatan fisiknya. Sementara itu proses pemeriksaan yang telah dijalani Djihad Ayoub sampai dengan pada tes MRI. Pemain kelahiran Venezuela itu pun menyatakan masih menunggu hasil tes tersebut. Menurutnya hasil tes itu diperkirakan 2 hari ke depan dapat mengetahui perkembangan pemulihan cedera yang dialaminya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku PSSI tengah mencari jalan keluar dari polemik yang terjadi perihal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23. Di mana sejauh ini ada 2 klub Liga 1 yang terang-terangan menolak memberikan pemainnya ke Timnas, yaitu Persija Jakarta dan Borneo FC. Namun demikian, Erick Thohir yakin ke depan akan ada solusi dari polemik yang terjadi ini. Pihaknya akan mencari jalan keluar supaya klub dan tim nasional sama-sama tidak merasa dirugikan. Erick menyadari tak hanya tim-tim Liga 1, pastinya klub luar negeri masih berpikir keras untuk melepas pemain ke tim nasional. Oleh sebab itulah PSSI masih melakukan pendekatan. Pasti nanti kita bicara tentu ketika ada klub yang mensupport timnas, ya nanti fleksibel aturan liganya kita bicarakan. Karena tidak mungkin liga besar tanpa timnas.
Jadi masalah timnas dan liga akan ada jalan keluarnya. Suwon FC yang bukan dari klub Indonesia pun mendukung timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia. Tegas Erick Thohir. Exco PSSI Arya Sinulinga terang-terangan mengatakan bahwa Sintayong masih punya satu kekurangan saat menjabat pelatih timnas Indonesia. Untuk diketahui, sampai saat ini Sintayong dianggap pelatih terbaik timnas Indonesia. Sebab ia dengan tangan dinginnya, skuad Garuda berkembang pesat. Misalnya ia berhasil membawa 3 kelompok umur timnas lolos ke Piala Asia. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan ini mengukir sejarah. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya sukses lolos dari fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Bukan hanya itu, ranking FIFA Timnas Indonesia juga melejit. Di bawah asuhan Sintayong, kini skuad Garuda ada di posisi 142 dunia. Meski begitu, Arya Sinulinga mengatakan bahwa pelatih berusia 53 tahun ini masih punya satu kelemahan, adalah komunikasi dengan klub di Indonesia. Maka dari itu PSSI sendiri berusaha menjembatani kelemahan Sintayong yang tidak berkomunikasi dengan pihak klub Liga 1. Departemen Wasit PSSI Yandri menyambangi Bali United Training Center untuk melakukan sosialisasi Law of the Game FIFA musim ini. Semua pemain, pelatih, dan official Bali United hadir dalam kegiatan kali ini. Salah satu hal penting yang dibahas adalah bagaimana penerapan VAR. Rencananya VAR digunakan pada Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Namun Yandri mengungkapkan VAR akan diterapkan lebih dulu di EPA Liga 1 2023-2024. Saat ini EPA Liga 1 masih memasuki babak 8 besar. Yandri menjelaskan VAR akan dipakai di fase ini. Namun hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda VAR akan digunakan pada babak 8 besar. Kemungkinan baru akan diterapkan pada semifinal EPA Liga 1. Sementara itu, pelatih Bali United Yot Ima Depa Sekwijaya membenarkan jika EPA Liga 1 pada fase semifinal akan menerapkan VAR. Performa PSIS Semarang yang semakin melejit di BRI Liga 1 musim ini menjadi sinyal berbahaya, yakni bagi Dewa United menjelang pertemuan keduanya pada pertandingan pekan ke-25. Salah satu catatan yang mesti diperhatikan Dewa United ialah tren positif PSIS Semarang ketika bermain di kandang. Dari total 12 laga kandang musim ini, 9 pertandingan diantaranya sukses dimenangkan oleh skuad asuhan Gilbert Agius ini. 2 laga lainnya berakhir imbang dan 1 sisanya berujung kekalahan. Maisa Jendar juga lebih produktif mencetak gol saat bermain di kandang. Dari 12 laga itu sudah ada 22 gol yang dihasilkan. Jumlah ini lebih banyak ketimbang catatan tandang yang hanya melahirkan 17 gol dari 12 laga. Maisa Jendar sendiri memang sudah tidak memiliki penyerang andal di lini serang selepas hengkang Carlos Fortes seusai pekan ke-24. Namun demikian, potensi ancamannya tetap saja ada dari sektor sayap. 2 nama yang layak diantisipasi ialah Taise Barukawa dan Paulo Gali Freitas. Belum lagi sosok Rian Ardiansyah yang sempat mengukir brace pada laga terakhir kala melawan Arema FC bersama dengan Alveandra Dewangga. Hal itu membuktikan ada banyak alternatif yang bisa membahayakan pertahanan Dewa United pada pertemuan nanti.